Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4, Steganografi, ingin mempresentasikan dalam rangka untuk penilaian ujian akhir semester 5, yang dimana kita menggunakan Steganografi sebagai produk dari kewirausahaan lanjut sebagai mata kuliah yang berada di semester 5. Sebelum saya melanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Farhan Febriandi sebagai developer dari Steganografi, ada Juanda Trimulyawan desainer dan programmer, dan Firza Hasifa sebagai sales promotion. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Juanda. Silakan Juanda untuk bab satunya. Di sini ada 10 topik yang kita akan bahas. Ya, yang pertama yaitu customer. Ini wawancara dengan segmen pelanggan. Nah, ini adalah wawancara kita dengan calon pelanggan. Ada 3 orang. Dari ketiga orang tersebut, aplikasi ini masih belum banyak bisa digunakan. Tapi menurut mereka, untuk masa yang akan datang, aplikasi ini pastinya akan sangat berguna untuk menyembunyikan pesan-pesan rahasia atau file-file yang mereka inginkan dari pihak ketiga. Kedua, ya ini penjelasan produk. Aplikasi Steganografi ini merupakan aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk mengirimkan pesan atau file yang disisipkan secara rahasia, dan ini bertujuan untuk mengamankan pihak ketiga untuk dapat melihat isi pesan selain dari penerima. Aplikasi ini diciptakan guna membantu masyarakat untuk mengirimkan pesan yang tidak ingin diketahui oleh siapapun karena sifatnya yang berharga dan rahasia. Lanjut ya, dan ini prototipe produk kita. Ini tampilan awal, ini tampilan pendaftaran akun di sebelah kanannya menggunakan username, nama, phone, dan email. Dan lanjutnya, dan di sini tampilan awal yaitu ada 6 menu yang kita tawarkan. Yang pertama itu sisipkan, yang kedua itu singkap, yang ketiga itu diterima, yang keempat itu kirim, yang keenam itu akun, dan yang keenam itu bantuan. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah fitur menyisipkan. Itu kolom pertama yaitu file yang ingin kita sisipkan atau pesan yang kita sembunyikan. Yang kedua itu file yang akan disisipkan oleh pesan yang sebelumnya atau file yang kita ingin sisipkan. Yang ketiga itu kata sandi untuk file untuk disingkap. Di sebelah kanannya itu adalah fitur menyingkap. Pilih file dan kata sandi yang telah diberikan, nanti kita akan buka lewat kata sandi itu, ntar kita singkap, file-file yang tersembunyi akan terbuka. Nah, ini fitur menerima, file-file yang kita terima bakal tercatat di sini, dan fitur keempat mengirimkan file yang kita sisipkan tadi ke user lain. Nah, di sini ada sosial media kita untuk membantu memasarkan produk dan informasi seputar produk. Nah, ini tampilan dari sosial media kita yaitu Steganografi_kelompok 4. Bisa dilihat di Instagramnya, ada logo kelompok kita dan ada link kanvas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Febriandi. Silakan Farhan. Sekarang saya akan membahas bapak yaitu adalah sales plan, yang dimana sales plan ini adalah rencana penjualan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini ada jangka pendek yang dimana ini menurut per bulannya ini dilihat dari produk-produk yang kami sudah analisa dari service 1 dan service 2, dimana kalau dilihat dari total salesnya memang kita mengalami naik turun dari segi statistik. Begitupun juga di produk service 2. Dan ini adalah sales plan by salesperson. Maksudnya gimana? Ini adalah hitungan sales menurut dengan masing-masing personal. Jadi misalkan kalau kita punya 3 segmen, maka kita menghitung tiga sales gitu. Ibaratnya 3 personal sekaligus kita hitung dengan totalnya kira-kira berapa. Dan ini kalau misalkan ditotalin lagi, maka hasilnya adalah 392.000 per tahunnya. Memang terbilang masih sedikit karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Dan juga bisa dilihat di sini untuk generate leads and follow up prospect and customer-nya juga dari bulan Januari hingga bulan Desember. Memang kalau dilihat dari leads to follow itu memang dia akan meningkat secara signifikan. Lalu di sini ada financial plan. Financial plan ini adalah rencana keuangan yang telah didefinisikan. Yang dimana di sini ada balance sheet forecast, yang dimana kita dapat mengetahui ada cash, petty cash, lalu stock on hand, lalu fixed asset, equipment, furniture, lalu ada liabilities yang kita gunakan. Kita masukkan semua dengan jumlah-jumlah yang memang kita sudah estimasikan oleh kelompok kami. Dan ini juga ada break even analysis, dari gross margin juga ini sudah dihitung. Ini mohon maaf untuk sebelumnya saya belum ubah ke sistem rupiah ya. Ini bisa dilihat dari break even analysis, dari gross margin, salesnya. Kalau dilihat dari sini, dari kesimpulan dari semua ini bisa dikatakan bahwa produk ini cukup menarik di kalangan masyarakat, khususnya
di kalangan-kalangan yang membutuhkan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan secara rahasia dan tidak ingin diketahui oleh siapapun. Nah, ini juga cash flow-nya. Nah, kita lihat ini kan ini sebenarnya bulan dari bulan Januari hingga Desember itu stabil ya, juga stagnan. Hingga terakhir closing cash position berada di Rp2.700.000. Nah, selanjutnya untuk bab 6 akan dijelaskan oleh Saudara Firza Hasifah, silakan. Selanjutnya adalah funding plan, yaitu menjelaskan tentang rencana pendanaan. Template rencana pendanaannya yang pertama, saat ini usaha kami memasuki tahap pengembangan di mana pengembangannya dalam bentuk perancangan aplikasi. Yang kedua, berapa banyak dana yang Anda butuhkan untuk membawa usaha Anda ke tahap berikutnya. Dilihat dari segi finansial, dana yang dibutuhkan untuk memulai menjalankan usaha ini adalah 30 juta untuk modal awal berdasarkan hasil dari startup yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, berapa banyak yang dapat Anda tutupi melalui pendanaan sendiri atau bootstrapping. Pendanaan sendiri berupa alat-alat untuk membuat aplikasi seperti komputer, wifi, dan lain-lain adalah 10 juta. Berapa banyak yang Anda butuhkan investor eksternal untuk berinvestasi? Biasanya investor eksternal yang punya hubungan dengan aplikasi yang kami buat adalah lembaga-lembaga pemerintah yang ingin menyimpan data-data yang tidak sembarangan. Tidak sembarangan orang bisa tahu seperti Badan Intelijen Negara, kantor-kantor pemerintah pusat, serta lembaga pendidikan berupa sekolah tinggi sandi negara. Yang terakhir, siapa investor yang bisa Anda dekati? Jawabannya Badan Intelijen Negara yang dimana membutuhkan keamanan informasi yang tinggi agar data-data mereka bisa ditutupi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investability yang dimana menjelaskan tentang proyeksi biaya dan pendapatan. Di sini memang kalau dilihat dari proyeksi biaya pendapatan itu melihatnya kita dari startup-nya dulu. Nah, di sini saya sudah merencanakan startup apa aja yang kita butuhkan untuk produk kita, dan maksudnya kalau untuk pendapatan masih belum ya, karena kita masih dalam perencanaan dan masih dalam sosialisasi kepada segmen pelanggan. Sehingga kita belum dapat mendapatkan pendapatan karena kita belum meluncurkan aplikasinya juga. Tapi di sini kita sudah menentukan apa saja yang kita dibutuhkan seperti equipment, marketing, promotional cost-nya berapa, equity investment-nya berapa, sehingga totalnya adalah 950.000 atau enggak 9.500.000 ketika itu nanti semuanya sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah branding. Nah, branding ini produk yang dikatakan layak untuk dunia usaha, di mana kalau branding ini itu yang di mana memunculkan bahwa produk kita layak untuk digunakan oleh masyarakat. Teknografi ini 78% investor dan calon pelanggan, ini produknya pasti dibutuhkan di masa zaman berkembangnya teknologi. Yang pastinya yang kedua, aman dari virus. Aplikasi ini menjamin para penggunanya selalu merasa aman tanpa ada gangguan virus. Kemudian untuk steganography ini memang pesat banget ya di kalangan pasar-pasar online sekarang juga, lalu di kalangan digital juga. Dan untuk usia, lebih banyak memang menggunakan usia di atas 25 tahun karena mereka yang sudah berpengalaman ingin menggunakan aplikasi ini untuk mengupgrade dirinya dan mencoba belajar juga tentang keamanan informasi juga. Sementara untuk 25 tahun ke bawah ini masih rendah karena masih belum ada sosialisasi. Yang ke-9 ada matriks, yaitu menghitung biaya akuisisi pelanggan serta laba bersih dari produk. Matriks yang pertama di bulan Desember yaitu total sales. Berdasarkan data dari financial planning, di mana penjualan dan pemasaran selama sebulan terakhir masih menunjukkan di bawah rata-rata, yaitu masih dalam target 2.700.000. Total marketingnya karena masih belum banyak pergerakan, maka biaya pemasaran untuk bulan Desember masih sekitar 1.500.000. Number of customer-nya untuk calon pelanggan di bulan Desember berdasarkan wawancara yang telah dibuat hanya ada 3 segmen pelanggan. CAC-nya itu 2.700.000 dibagi 3 sama dengan 900.000. Notnya, hitungan ini berdasarkan financial planning yang sebelumnya serta produk masih dalam tahap pengembangan aplikasi. Kuartal 4 bulan Desember. Total revenue earned in that month. Karena produk ini masih dalam tahap pengembangan, maka belum ada pendapatan yang masuk alias masih nol. Number of customer. Untuk jumlah pelanggan masih sama, yaitu 3 calon pelanggan berdasarkan hasil dari wawancara seputar produk. ARPU. Karena pendapatan belum didapatkan, maka dengan ini IR
review masih belum ada pemasukan atau Rp0. Tahun kita membuat produk ini adalah 2021. Total revenue earned from customer jika dihitung dari awal perkenalan produk hingga saat ini atau lebih tepatnya bulan Oktober hingga Januari, dan mengingat aplikasi masih dalam tahap pengembangan, maka pendapatan yang diperoleh hanya sekitar 650.000. Average customer-nya rata-rata umur pelanggan berkisar 22 tahun. CIC-nya sebesar 900 seperti yang kita hitung tadi. CLV-nya 650.000 dikali 22 dikurang 900.000 sama dengan 13.400.000. Reward pertanyaan survei NPS agar sesuai dengan usaha Anda. Pertanyaan yang bisa di-reward yaitu berhubungan dengan prototipe aplikasi. Bagaimana tampilan prototipe yang Anda inginkan dari aplikasi steganografi ini? Jika kembali ke awal berdasarkan survei, 10 orang survei itu ada 7 promoter, 2 pasif, dan 1 detraktor. NPS-nya 70% dikurang 10% sama dengan 60% atau masih layak untuk melanjutkan usaha produk. Yang ke-10 adalah tim komitmen, yaitu tanggung jawab masing-masing anggota. Di sini adalah tanggung jawab yang kita lakukan. Yang pertama, ada developer, yaitu Farhan, yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan progres bisnis, produk, aplikasi, mulai dari memunculkan ide hingga memasarkan produk kepada calon segmen pelanggan. Yang kedua, ada desainer aplikasi, yaitu Juanda, bertanggung jawab untuk mendesain produk aplikasi yang membantu untuk menarik perhatian minat calon segmen pelanggan agar dapat tertarik dengan produk aplikasi ini. Yang ketiga adalah sales promotion, yaitu Filza, yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk dengan berinteraksi langsung kepada segmen pelanggan sebagai target penjualan produk. Keahlian dari masing-masing bidang bisa melengkapi dengan tidak hanya terfokus pada bidang tertentu, melainkan merangkap bidang sehingga selain membuat progres menjalankan usaha menjadi lebih ringan, juga bisa mengefisienkan waktu untuk mempercepat pengenalan produk kepada masyarakat. Saat ini, ada 3 orang yang siap membawa usaha ini untuk ke depannya dan bisa dimungkinkan lagi untuk menambah personil hingga usaha bisa berjalan sesuai target yang telah diberikan. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Filza, dan sekian juga untuk presentasi dari kelompok 4 steganografi dengan mata kuliah kewirausahaan lanjut kali ini. Semoga dengan ini apa yang kita telah paparkan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga Pak Bram yang sudah menjadi dosen untuk kewirausahaan lanjut, dan saya Van Febriandi selaku penutup juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.